Om Swastiastu. Saya Nimade Chandra Krisnadewi akan membahas mengenai seputar sumber kehidupan yang berjudul kegunaan air bagi umat Hindu. Nah, apakah dari kalian ada yang tahu apa itu air? Baik, bisa simak dalam video berikut ini. Air merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam suatu makhluk hidup, mengingat air menjadikan segala jenis makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kita ketahui bahwa semua kehidupan ini berawal dari air, membutuhkan air, dan kembali lagi menjadi air. Lalu, apa hubungan air dengan manusia? Di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa manusia tidak dapat terpisahkan dari air. Begitu juga makhluk hidup lainnya yang ada di muka bumi ini pun tidak bisa hidup tanpa adanya air. Air banyak dimanfaatkan oleh manusia dari kebutuhan diri sendiri, pertanian, perkebunan, peternakan, perindustrian, energi, dan kebutuhan lainnya. Hewan juga membutuhkan air untuk diminum. Dan begitu, tumbuhan membutuhkan air untuk berfotosintesis. Sehingga tidak salah jika kita menyampaikan bahwa air adalah kehidupan yang dapat digunakan, bahkan dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup. Bagaimana umat Hindu mengartikan air itu? Air memiliki manfaat dan makna tersendiri, sehingga seluruh masyarakat dan seluruh makhluk hidup di bumi menggunakan air. Umat Hindu di Bali memandang dan menganggap air merupakan karunia Tuhan tertinggi, mengingat tanpa adanya air, suatu kehidupan tidak akan ada di muka bumi ini. Hal inilah yang membawa pandangan masyarakat Hindu untuk selalu menjaga kesucian, kebersihan, dan pengelolaan yang baik mengenai air. Adapun pemanfaatan dan fungsi air bagi umat Hindu. Yang pertama, air sebagai sumber kesucian. Jika dilaksanakannya sebuah kegiatan masyarakat dalam persiapan piodalan, seperti piodalan di Aryapura, maka utamakan pembersihan tangan sebelum menyentuh alat-alat sembahyang. Tetapi, sebelum itu, jika hendak memasuki tempat suci atau pura, diwajibkan melukat dengan tirta pengelukatan terlebih dahulu. Mengenai makna dan fungsinya, maka air mempunyai dua makna yang dipakai pada waktu sembahyang, yaitu air untuk membersihkan mulut dan tangan dalam persiapan sembahyang, dan air yang nantinya berfungsi sebagai air suci atau tirta. Tirta atau toya ini ada dua macam, yaitu tirta yang didapat dengan memohon kepada Tuhan, termasuk betara-betari, dan tirta yang dibuat oleh pendeta dengan puja mantra yang digunakan untuk sembahyang sehari-hari. Dalam hal upacara keagamaan, air mempunyai beberapa istilah seperti odaka atau odakem. Air dalam arti biasa dapat digunakan untuk mencuci tangan, berkumur, serta minum sebagai pelepas dahaga dan sebagainya. Sedangkan tirta merupakan air yang telah disucikan dan kesuciannya diperoleh dengan jalan dimantrai oleh orang yang berwenang dan bisa juga
dengan mengambil di suatu tempat tertentu, disertai dengan upacara keagamaan yang pada beberapa tempat sering disebut dengan wang supade. Ditinjau dari segi manfaatnya, ada 3 jenis tirta, yaitu yang pertama, tirta yang dimanfaatkan sebagai penyucian terhadap tempat, bangunan-bangunan, alat-alat upacara, ataupun diri seseorang. Tirta ini diperoleh dengan puja mantra para pandita. Yang tergolong pada tirta ini adalah tirta penglukatan atau pembersihan, prayeschita, dan sejenisnya. Yang kedua, tirta yang dimanfaatkan sebagai penyelesaian dalam upacara persembahyangan. Tirta ini pada umumnya dimohon di suatu pelinggih utama pada suatu pura atau tempat suci dan disebut dengan tirta wang supade. Yang ketiga, tirta yang dimanfaatkan untuk penyelesaian dalam upacara kematian, misalnya tirta penembak, tirta pemanah, dan tirta pengentas. Selain itu, di Bali terdapat ritual yang disebut dengan melasti. Melasti adalah nganyudang malaninggumi, ngamet tirta amerta, atau menghanyutkan kekotoran alam menggunakan air kehidupan. Laut sebagai simbol sumber tirta amerta, Dewa Ruci pemutaran Mandara Giri. Oleh karena itu, prosesi sembahyang dilakukan di sumber-sumber air. Upacara ini bertujuan memohon kepada Ida Sang Hyang Widiwasa agar umat Hindu diberi kekuatan dalam melaksanakan rangkaian Hari Raya Nyepi. Di samping itu, fungsi tirta yang lain seperti sebagai lambang penyucian atau pembersihan, sebagai lambang pengurip atau penciptaan, dan sebagai pemelihara. Dan yang perlu juga dilakukan adalah rajinnya datang ke tempat mata air suci untuk melebur kekotoran atau kecemaran seperti yang ada di sungai maupun di pura yang ada mata airnya. Hal ini penting dilakukan agar mendapat ketenangan hidup lahir dan batin, serta tidak terlalu berambisi untuk mendapat harta maupun kekuasaan, walau itu perlu dan mungkin telah menjadi suatu harapan, namun sebaliknya diberikan kesadaran dengan jiwa rohani yang tenang dan kesegaran jasmani yang merupakan kepastian suatu langkah di masa depan. Yang kedua, air sebagai pembersihan diri atau yang disebut dengan melukat. Melukat sendiri berasal dari kata sulukat, yakni su bermakna baik dan lukat bermakna penyucian. Secara singkat, sulukat berarti menyucikan diri untuk memperoleh kebaikan. Air dianggap mampu membersihkan diri dan pikiran serta menghalau hal-hal negatif yang dapat merusak. Air juga dipercaya dapat menghilangkan pengaruh kotor atau klesa yang ada di dalam diri manusia. Biasanya, upacara melukat dipimpin oleh seorang pemangku. Sesajian seperti canang sari akan disiapkan dengan diberikan mantra-mantra. Orang yang akan diupacarai akan dimantrai terlebih dahulu oleh pemangku. Setelah proses pemantraan selesai, orang yang akan diupacarai disiram atau dibersihkan dengan air kelapa gading. Setelah mandi air kelapa gading, upacara dilanjutkan dengan membasuh diri di mata air yang diyakini membawa berkah. Prosesi ini dipercaya dapat membersihkan diri, baik lahir maupun batin. Umat Hindu di Bali percaya bahwa setiap manusia memiliki sifat diri yang kotor. Oleh karena itu, sifat tersebut harus dibersihkan dan dibuang dari dalam diri manusia.
dengan melaksanakan upacara melukat, diharapkan segala hal-hal yang bersifat kotor atau negatif, baik secara jasmani maupun rohani, dan kembali bersih dan suci. Tak hanya itu, ritual pembersihan diri ini juga mempersiapkan umat manusia untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik di masa selanjutnya. Yang ketiga, air sebagai tradisi di Bali. Bali tidak pernah lepas dari tradisi adat dan budaya. Setiap desa di Pulau Dewata selalu menyajikan tradisi yang unik dan mempunyai makna mendalam pada lingkungan sekitar atau alam dalam makna yang luas. Salah satunya adalah tradisi perang air atau Siat Yeh Jimbaran. Pengadaan tradisi ini merupakan upaya untuk membangkitkan kebiasaan yang kini mulai ditinggalkan oleh banyak warga Bali. Bagi warga setempat, pelaksanaan Siat Yeh Jimbaran merupakan upacara penglukatan agung. Seperti yang diketahui, tradisi melukat merupakan upacara yang dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan pikiran serta jiwa secara spiritual. Dengan begitu, pribadi yang telah menjalani upacara melukat bisa bebas dari pikiran kotor yang ada dalam dirinya. Pelaksanaan tradisi Siat Yeh Jimbaran itu dilakukan bertepatan dengan Ngembak Geni. Ngembak Geni merupakan momen 1 hari sebelum perayaan Hari Raya Nyepi yang dilakukan oleh umat Hindu Bali. Pada pelaksanaannya, perang air di Jimbaran ini dapat diikuti oleh siapa saja. Tidak hanya terbatas pada masyarakat setempat, tetapi juga bisa diikuti oleh wisatawan. Seperti halnya tradisi lain, Siat Yeh Jimbaran bukan merupakan sebuah aktivitas perang air biasa. Bahkan, Siat Yeh dianggap sebagai upaya untuk berperang melawan segala keinginan yang ada dalam diri sendiri dengan tujuan terhindar dari hal-hal buruk. Digunakannya kata siat karena sesungguhnya manusia setiap hari berperang dengan diri sendiri atau pikiran-pikiran diri sendiri. Mau tidak mau, suka tidak suka, setiap hari kita perang dengan diri kita sendiri antara keinginan yang baik dan tidak baik. Sedangkan kata Yeh berarti air, merupakan salah satu sumber kehidupan manusia. Sehingga sumber air itu harus dijaga dan dihormati. Sehingga nantinya dengan menjaga kedua sumber air tersebut, masyarakat bisa mendapatkan kemakmuran. Dan yang terakhir, air sebagai makna kesuburan. Masyarakat Bali sangat menghormati keberadaan air, karena dipercaya sebagai wujud Dewa Wisnu, salah satu manifestasi Tuhan Yang Maha Esa yang dipercaya sebagai pemelihara kehidupan dunia. Istri Dewa Wisnu adalah Dewi Sri. Dalam kehidupan sehari-hari dianalogikan dengan padi, sehingga padi tidak dapat dipisahkan dengan air. Itulah sebabnya para petani di Bali tergabung dalam subak atau organisasi petani padi sangat menghormati keberadaan air. Penghormatan terhadap air diwujudkan dengan berbagai upacara, diantaranya Mendak Toya. Mendak Toya adalah upacara permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar air yang digunakan untuk mengairi sawah diberkahi, diselenggarakan menurut Dewa Seayu.
Sehingga, jika direnungkan secara mendalam, betapa pentingnya nilai-nilai kesucian yang terkandung pada air yang kelihatannya sepele saja, namun mengandung suatu kekuatan yang luar biasa jika diambil pada sumbernya ataupun di tempat suci. Hal ini juga tergantung pada kepercayaan masing-masing. Kesucian sebenarnya menjadi dasar segala kecerdasan karena jika telah melaksanakannya, maka kekuatan-kekuatan Tuhan selalu ada padanya, yang akan memancarkan sinar-sinar kesucian pada wajah bahkan ke seluruh tubuh, serta kemanapun melangkah menjadi lebih yakin akan eksistensi diri alias percaya diri. Oleh karena itu, dalam segala hal sebaiknya sucikan tubuh dan tangan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan. Sebab, dengan melakukan kesucian, segalanya menjadi lebih indah.